Yo starter. Gasen. Nah, langsung asap seperti ini teman-teman. Ini sudah jelas ya bahwa ini emang ngobos lagi, alias ringsekernya mungkin sudah lengket. Langsung asap ya, start pagi langsung asap, berarti positif. Ini kalau panas asapnya putih kalau panas. Oke, berarti langsung ini sudah dipasang ini indikator ini temperatur untuk supaya memantau temperaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dukun Mobil Nono. Ini kelanjutan dari video yang kemarin, Panther yang 5 kali ini turun mesin. Jadi yang kedua di sini, yang ketiga di lain tempat. Nah, ini akan kita periksa lagi teman-teman. Kegagalan ini berakibat dari mana masalah ini. Nah, ini mesin sudah kita turunkan. Nah, ini setelah kita bongkar silinder headnya, kita lepas. Ini belum kita apa-apain ya, hanya kita lepas saja. Ini pakingnya juga masih menempel dan di sini akan kita periksa ya. Apakah ada indikasi kompresi yang menyeberang atau enggak? Mari kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Nah, di sini ternyata emang benar ada liner yang baret silinder 2. Nah, ini. Baretnya ada di silinder 2, silinder 3. Enggak. Coba kita putar, kita cek silinder lainnya. Ternyata silinder 4 juga enggak baret. Ini yang boring lama ya, tidak kita ganti. Silinder 1 aman, bekasnya juga aman rata. Ya, seperti ini. Jadi hanya silinder 2 yang baret. Ini malah liner yang baru ini. Baret. Kalau kita teliti, lihat di sini sekeliling liner ini tidak ada indikasi kompresi yang menyeberang. Karena di sini bersih ya. Bersih putih semua. Tidak ada hitam-hitamnya. Kalau menyeberang itu ada alurnya ini. Hitam-hitam bekas pembakaran itu. Kalau ini insya Allah aman ya, nggak ada indikasi kompresi yang menyeberang. Berarti untuk kerapatan packing, blok, dan silinder head itu sudah aman. Berarti untuk sementara ini kalau kita analisa kelurusan antara blok dan silinder head itu sudah pas karena sudah diseser atas bawah kemarin. Silinder blok sudah diseser dikit untuk diratakan. Silinder head sudah diratakan. Sekarang mari kita periksa permukaan packingnya. Packing masih menempel di silinder head. Di sini kalau kita teliti, ini tidak ada indikasi kompresi yang menyeberang ke sana kemari. Berarti ini sudah rapat, nggak ada bekas nyebrang kompresi, nggak ada. Kalau ada, ini pasti gosong-gosong di sini. Seperti yang kemarin ya. Kemarin pak yang lalu itu gosong-gosong, ini sudah enggak. Mari kita kelontok, kita lihat baliknya ini. Nah, lihat di sini semuanya juga masih menempel semua, kering ya, nggak ada indikasi kompresi yang menyeberang ke sana kemari, nggak ada. Lihat, ini menempel semua, bersih putih, ya kan? Berarti ini silinder headnya, kerapatannya sudah aman ya teman-teman ya. Jadi di sini kerapatannya silinder head sudah aman, tidak ada kompresi menyeberang antar silinder. Jadi ini kalau menurut analisa saya, ini tetap overheat ya, kepanasan mesinnya. Mungkin pada saat digenjot di RPM yang lumayan tinggi dengan kondisi rotor head yang masih besar, parahnya belum terkendali. Ada kemungkinan juga radiatornya yang kurang sehat. Atau kalau water pumpnya saya rasa bagus karena perputarannya baik saat kita lepas termostat. Nah, nanti setelah mesin ini selesai,
termostat ini tidak kita pasang terlebih dahulu. Jadi kita lepas dulu sambil pantau. Kemarin saat dipakai kebudi tol itu belum dipasang indikator temperatur seperti ini ya. Nah saat ini sudah dipasang. Nah setelah kejadian ini baru dipasang. Nah kedepannya ini harus diamati terus, jangan sampai temperatur itu naik terlalu tinggi. Kalau masih 90 ke bawah itu sih aman ya. Amannya di 85 sampai 90 saja. Kalau sampai 100 GBC terus ada kemungkinan itu nggak kuat ya, karena kecepatan, kalau sudah kecepatan 130 itu memang sudah kecepatan tinggi ya, RPM-nya pastinya juga sudah tinggi. Jadi walaupun matic pasti sudah tinggi. Jadi saya rasa kalau untuk mesin dengan kondisi yang turbonya overboost, nah kemungkinan itu bisa meningkatkan temperatur yang tinggi banget, dikarenakan biasanya kan turbo itu kalau bosnya tinggi kan ada intercoolernya ya, supaya pemampatannya itu udaranya didinginkan dulu. Tidak, nah kalau sudah tidak didinginkan itu kan menjadi sebelum dikompresi saja sudah tinggi temperaturnya, setelah dikompresi menjadi berlipat. Jadi analisa sederhananya seperti ini. Ini sudah kita lepas semua sekernya. Yang tadi yang baret adalah nomor 2. Ini nomor berapa ini? Nomor 2. Nah ini kelihatan ring sekernya juga baret. Tapi kalau sekernya tidak seberapa baretnya, hanya linernya yang macet ini. Jadi ini akibat pemuaian ring seker yang ceket ya. Jadi linernya sampai baret seperti itu. Yang lain-lainnya masih aman ya teman-teman ya, masih bagus semua, tidak ada masalah ini. Nah lancar, nggak ada masalah, tidak ada baretnya juga, ring seker juga aman. Hanya nomor 2 tadi yang masalah. Nah ini sudah kita lepas seperti ini kondisinya, baret dalam. Maka akhirnya terjadi inilah baret seperti ini, menyebabkan ngobos. Kalau seperti ini pasti dikarenakan karena temperatur ya, temperaturnya itu yang terlalu tinggi. Masih menjadi misteri juga mobil plat L turun mesin sampai berkali-kali. Nah ini emang riwayatnya itu diperbaikannya sebelumnya itu emang terlalu banyak sekali part-part itu yang dimodifikasi di luar spek atau di luar standar ya. Misalnya semisal ini turbonya apernya sudah diberi kaku sekali dulunya. Ini sebelumnya kan diganti per seperti per kopling punya motor, jadi ditekan nggak bisa. Jadi wastegate-nya ini seperti mati, nggak bisa menurunkan atau menjaga tekanan di tekanan maksimal 1 bar itu nggak bisa. Jadi loss gitu ya. Nah kejadiannya akhirnya mobilnya itu over revolution sepertinya. Jadi RPM-nya itu di luar batas. Terus yang kedua, bos pumpnya juga diganti ke rotor head 13. Nah kombinasi rotor head 13 dan turbo yang kelewat batas akibatnya menimbulkan tekanan kompresi dan pembakaran ledakan yang luar biasa. Akhirnya partnya nggak mampu, akhirnya overheat, terus panas lagi, macet sampai 3 kali turun mesin. Nah terus ini sekarang wastegate-nya sudah kita turunkan ya, tapi ternyata masih terlalu kaku ini kemarin. Nah ini kan kendalanya mobil juga macet lagi, baret lagi, linernya di linear nomor 2. Tapi waktu baret itu rotor headnya juga masih rotor head 13, belum standar lagi ke 11. Nah ini setelah baret yang keempat akhirnya turun mesin ke 5. Ini bos pumpnya sudah distandarkan sekarang ke 11 mili. Nah ini juga akan kita lemahkan lagi pernya ya. Sayang sekali kalau ternyata pernya yang aslinya itu sudah hilang. Jadi kalau kita menyetandarkan ini beli juga nggak ada. Jadi harus benar-benar dibandingkan sama aslinya, terus
besok dijaga, dicek sama yang dikasih itu harus bisa turun seret gini. Itu di RPM sekitar 1.800 sampai 2.000. Nah ini kalau pakai per yang ini sudah kita rubah, ini masih 3.000 baru dia turun gini. Nah seperti ini. Nah ini masih menjadi misteri juga. Nah ini sudah kita bongkar, itu yang linernya baret nomor 2. Akhirnya silinder nomor 2 itu baret lagi yang seperti ini. Ini yang baru ya. Ya dulu yang baret itu nomor 2 dan nomor 3. Sekarang nomor 3 sudah nggak baret. Nah kemarin riwayat sebelumnya emang setang seker nomor 2 dan 3 itu sudah kita ganti. Setang seker nomor 3 dan nomor 4 yang kita ganti. Nomor 1 dan nomor 2 itu tetap tidak kita ganti. Nomor 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 3 dan nomor 4 sudah kita ganti baru. Nggak baret ya. Yang baret ini, yang nomor 2 ini baret. Ini setang yang lama. Nah ini berdasarkan juga sharing-sharing dan diskusi dari teman-teman yang ada di Facebook. Itu suruh mengontrolkan bloknya juga sama setangnya. Tapi sebenarnya kemarin itu dicek setangnya itu yang nomor 2 itu nggak apa-apa. Tapi ya nggak apalah, ini demi kebaikan emang semuanya itu bisa mungkin saja terjadi. Jadi ini harus dikontrol benar-benar supaya emang benar-benar standar lagi, baik mulai dari turbonya sampai bospomnya. Nah sekarang kita mekanisme mesinnya. Nah ini kita juga dapat kejanggalan lagi ya. Ini yang baret ini kok setelah linernya kita lepas itu teman-teman ya, itu yang nomor baret ini kok oval boringnya ini oval ya. Jadi heran juga kenapa kok bisa oval, sehingga kita juga mencurigai bloknya. Ini kalau kita lihat ya, kita pasang dengan ring seker. Di bagian atas ini ya gini. Ini kan celahnya kan standar ya. Jadi lihat celahnya standar 0,4. Tapi setelah ini ditaruh di bawah, kenapa di bawah kok celahnya menjadi rapat? Lihat. Nah ini kenapa kok yang di bawah celahnya menjadi rapat? Ini celahnya nggak ada. Ketika setelah diamati, ini terjadi keovalan ya. Lihat ini ada celah udara di sini. Nah ini berarti oval linernya yang bagian bawah. Kenapa kok bisa oval? Padahal sebenarnya kan ini kan liner baru juga. Apakah dia bloknya itu juga oval? Makanya ini kita periksa lagi ya gabungan bubut supaya tidak menjadi tanda tanya besar. Supaya tidak menjadi tanda tanya besar, ini akan kita poleskan saja semuanya bloknya ya. Semuanya akan kita poleskan biar tidak jadi tanda tanya, karena ini celahnya menjadi rapat sekali ya ini. Nah menjadi rapat sekali, lihat kecil banget celahnya kalau di ujung bawah. Dan di sini ternyata juga linernya oval. Nah ini rongga udara. Padahal kalau ditaruh di sini, ini nggak oval ya, nggak oval ini. Celahnya pas. Ya, di sini menjadi rapat. Kalau di bawah rapat. Mobil ini mesinnya dulu waktu ngelepasnya liner, ini dengan cara dipaksa ya, diketok dengan obeng, makanya ini baret-baret dan luka. Ini juga luka. Jadi dengan ini kami curiga ya, yang nomor 2 dan nomor 3 itu tidak normal bloknya. Jadi maka dari itu ini positif akan kita bawa ke bengkel bubut untuk diperiksa. Dan kita juga akan membawa setang yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini akan kita bawa. Ini kalau melihat metalnya sebenarnya kayaknya juga nggak miring juga, karena metalnya juga halus, nggak luka. Tapi ya yang penting ini diperiksa dulu lah ke bengkel bubut biar yakin dan kita aman atau tidak kepikiran mengingat riwayatnya sudah seperti ini. Padahal kalau ini ya yang khusus nomor 2 ini kan oval ya.
yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini kan di bawahnya kan oval ya. Sekarang kalau kita pasang ring shaker itu ke yang nomor 3 yang enggak baret, kita akan lihat apakah dia oval apa enggak. Ini yang nomor 3 ini kalau kita pasang ring shaker, lihat ini kan tidak oval ya, jadi celahnya, nah ada celah. Kalau ditaruh di atas nanti juga sama. Tapi yang X macet ini, yang macet ini, kalau kita pasang ini kok celahnya kok sempit. Nah seperti ini, lihat. Ini kayaknya oval, emang oval. Kalau dilihat ini ya, lihat. Nah, oval. Ya ini sebenarnya kita tidak bisa memastikan ini emang ini bukan, tapi sebaiknya emang blok ini diperiksa ke silinderannya. Jangan-jangan ini juga oval, sehingga kita dimasukkan sini ini menjadi oval. Jadi saya juga mencurigai ini, makanya yang nomor 2 dan nomor 3 yang sering macet ini kita cek ke bengkel bubut. Kalau yang 1 dan 4 itu nggak pernah macet ya, normal-normal saja. Penter dari Surabaya yang turun mesin sampai ke 5 kali. Di sini kita memeriksa lagi karena ternyata mobil setelah dipakai 1.500 kilo dan dipakai ngebut di tol kecepatan 130 km per jam, itu baru kelihatan ternyata mobilnya itu ngobos lagi. Starter awal langsung keluar asap putih di stik uli maupun tutup isian uli, dan ketika dibongkar itu mesinnya sudah baret 1 silinder di nomor 2. Kalau yang sebelumnya itu baret di 2 silinder, yaitu di silinder 2 dan silinder 3. Nah pada saat mobil tersebut dipakai ngebut itu rotor head kondisi masih 13 mili teman-teman ya. Dan ternyata turbonya, wastegate-nya itu masih terlalu kaku pernya karena sudah kita bandingkan dengan mobil yang lainnya. Jadi ini menjadi PR kita semua. Ternyata mobil yang kita perbaiki ini masih gagal. Nah, sebabnya apa? Untuk secara pastinya, karena ini BM sebelumnya sudah dikerjakan secara prosedur, yakni silinder headnya sudah diseser karena gentong, bloknya sudah diratakan, liner diganti baru, dan turbo yang sebelumnya per wastegate-nya itu diganti pre-coupling motor itu sudah diganti dengan yang agak lemah, tapi ternyata masih kurang lemah lagi karena kita bandingkan yang dari Surabaya ini ketika digas mundurnya wastegate tersebut membukanya itu di RPM 3000, sedangkan yang orisinil yang standar itu sekitar 1800 sampai 2000. Tetapi sayangnya per orisinilnya itu sudah hilang. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira dan mengganti per yang setara kekuatannya supaya bosnya tidak lebih dari 1 bar. Nah, ini sudah kita lakukan. Ini kita juga mengikuti saran dari teman-teman juga. Semua ada masukan kita pertimbangkan. Ada yang menyuruh mengontrolkan bloknya, ya ini kita bawa ke bengkel juga karena siapa tahu emang bloknya agak menciu di bawah atau lonjong juga bisa juga. Jadi ini kita bawa ke bengkel bubut lagi teman-teman. Jadi ini kondisinya ini seperti ini, kita beberkan, kita jelaskan. Silakan diamati, semoga bisa menjadikan pengalaman dan barangkali ada pendapat atau masukan yang positif kepada saya, silakan ditulis di kolom komentar. Ini karena mesin ini riwayatnya begitu saja, rusak terus, sehingga ini kita juga berdiskusi dengan teman-teman seprofesi juga, baik itu dari Facebook atau dari YouTube, karena banyak juga yang saran apakah mungkin itu bloknya tidak center atau gimana, atau mungkin kedudukannya asker terhadap blok tidak lurus, itu ada juga yang seperti itu.
Nah, semuanya saya hargai, juga saya pertimbang-timbangkan. Akhirnya ini blok mesin ini juga kita bawa lagi ke bengkel bubut, kita bongkar ini bloknya, kita bawa ke bengkel bubut, terus kita poleskan. Saya khawatir itu ada kelonjongan liner atau gimana sehingga menyebabkan hal tersebut. Jadi ini demi keamanan, demi keyakinan, entah ini benar atau salah, blok ini saya bawa ke bengkel bubut untuk diproses, diperiksa, dipoles lagi. Kalian juga sama setangnya sekalian, yang nomor 2 dan nomor 1 itu kita bawa ke bengkel bubut. Kalau yang nomor 3 dan 4 kan sudah ganti, jadi ya 2 dan 1 itu kita bengkel bubut. Bos pennya kita ganti juga, terus kita periksakan di sana, diperiksa di center atau gimana, pokoknya kita proses ke bengkel bubut juga. Surabaya yang turun mesin berkali-kali, ini bloknya sudah kita poleskan ya. Jadi ini blok ini sebelumnya kita pasang dan ternyata macet lagi. Ini demi keamanan dan kepastiannya, akhirnya kita periksa ke bengkel bubut dan kita poleskan supaya benar-benar silindris 100%. Ini tinggal pasang linernya saja. Nah, ini yang baret sudah kita ganti dengan liner ya, liner punya Elf ini copotan. Jadi bawah sendiri ini agak panjang, terus sudah kita potong ya. Elfnya ini sudah kita potong. Nah, ini potongannya ya teman-teman ya. Elf lebih panjang segini, jadi sudah kita potong. Ini sudah kita ganti ring seker ini, ganti baru. Yang lain-lainnya ini kita cek semua, nggak ada masalah, jadi nggak kita ganti, nggak ada kausan sama sekali, masih bagus banget. Jadi tidak kita ganti, cuma ganti baru satu. Kita ganti baru satu silinder ini, baru orisinil juga. Ini ada satu set ring seker ini, kita ambil satu ya, orisinal ini. Satu silinder saja yang kita gantikan. Jadi sayang karena masih bagus, mau diganti nanti hasilnya juga sama, malah buang-buang dana. Jadi akhirnya kita ganti satu silinder saja, tapi jelas yang lainnya itu oke, nggak masalah sama sekali. Proses pasang silinder head ini, giginya bosom akan kita periksa lagi, dikarenakan kemarin itu sebenarnya gigi timing yang baru saja kita ganti itu sebenarnya juga baru diganti, tapi kok nggak awet. Nah, ini akan kita lihat apakah gigi bosomnya ini sudah kasar sehingga tidak matching. Kalau emang tidak matching, ini sebaiknya kita ganti sekalian ya giginya. Nah, ini menuruti request dari pemiliknya untuk memeriksa ya, karena katanya dulu juga sudah diganti baru tapi kok nggak awet. Nah, ini ternyata ini kita lihat ya, yang baru itu juga mulai kekikis lagi bagian sini. Nah, berarti kalau menurut saya ini emang karena ini ya teman-teman ya, giginya Bospom itu kurang bagus, makanya terjadi keausan sebelah. Nah, ini mulai aus lagi nih, kepaksa ini kita ganti ya. Kita ganti ini gigi Bospomnya. Lihat, kalau kita lihat emang kasar juga, lihat kasar. Kemarin ini tidak terpikirkan untuk dicek sebelumnya karena fokusnya ini bukan di sini ya. Nah, ini jadi bisa dibilang ini karena nggak awet gigi timingnya ternyata. Nah, ini berarti ya teman-teman ya, ini akan kita ganti dulu gigi Bospomnya. Terus nah, yang belakang ini ini akan kita pakaikan gigi copotan ini malah mulus ya, ini ya gigi bekas copotan ini malah mulus bagus, cuma yang rusak ini bagian peredamnya ini. Nah, ini nanti akan kita copotkan ini, kita copotkan peredam ini. Jadi kita pakai ini, bawahnya yang tebal ini kita pakai ini, yang tipis kita pakai ini, supaya dapat bagus-bagus yang halus-halus. Nah, ini akan kita ganti dulu karena khawatir nanti juga nggak awet lagi ya. Ini sudah kelihatan ini. Nah, ini kemakannya kan harusnya rata kan, rata. Nah, ini cuma ujung-ujung ini baru. Jadi akan kita pindahkan tebalnya ini
kanibal sama ini. Panther dari Surabaya naik mesin yang kelima kali ini. Semoga ini tidak bikin kecewa lagi. Nah, ini kemarin bloknya sudah kita bawa ke Baby Bos sama setangnya juga. Saya minta honing lagi di silinder 2 dan 3 untuk dipastikan ke silindernya supaya bulat kembali. Kenapa teh? Yuk, starter yuk. Sik, Mas. Kenapa teh bocor? Lihat. Starter lagi. Yo wes. Mencoba lagi pemakaian Panther Matic dari Surabaya yang turun mesin sampai 5 kali. Ini kita lagi mencoba di jalan raya di jam 12 siang, kondisi full AC. Ini temperaturnya terpantau 83. Tadi nyampe 84 tapi nggak nyampe 86. Ini akan kita coba ke Blitar lagi. Ini suhu 84 pemakaian biasa. Nanti akan kita gas kalau memungkinkan, kalau jalannya sepi. Coba akan kita gas di RPM 3000-an gimana perkembangannya. Oke, temperaturnya ternyata maksimalnya ada di 84 derajat. Untuk temperatur mesinnya RPM 2000-an. Turun lagi 83. Ini posisi terik matahari ya, jadi bukan kondisi mesin dingin atau cuaca dingin, tapi kondisi terik matahari. Ternyata temperaturnya 83-84 maksimalnya. Kemarin itu ada yang tanya, Pak, apakah nggak bisa stik uli berasap itu dibikin nggak berasap? Nah, terus jawaban saya begini. Pada dasarnya kalau mesin itu, terutama Panther 25 ya, Panther 25 itu di stik uli pasti mengeluarkan asap saat kondisi mesin panas. Karena apa? Karena ya selain itu uap uli, emang kompresi itu sebenarnya emang ada yang bocor sedikit-sedikit ya, melewati gap ring shaker. Terus bagaimana caranya supaya stik uli itu kalau dijabut tidak mengeluarkan asap? Caranya sebenarnya sangat gampang ya sebenarnya. Kalau uli Panther itu kan patokannya kan levelnya kan di titik atas ya. Nah, kalau level uli di titik atas itu masih ada lubang yang berhubungan antara rongga udara di dalam karter dengan stik uli itu akan ada. Jadi kalau mesin itu dihidupkan, itu di situ pasti akan keluar asap seperti ini pada saat mesin panas. Kan mesin juga sudah panas, temperaturnya sudah segini, RPM segini. Ini kalau ulinya tidak ditambah, itu kemarin ada asap
di stick ulinya ya. Nah, ini kita menuruti request dari teman-teman yang ada di Facebook, bagaimana supaya caranya membuat uap uli tidak keluar atau stick uli tidak ngasap. Caranya begini, ini kita tambahkan uli, jadi kita lebihkan sedikit ulinya di atas level, nggak masalah ya, maksudnya nggak masalah, itu tidak membahayakan, karena kelebihan uli itu tidak akan mengurangi performa kalau tidak terlalu banyak, karena sesungguhnya cutter crankcase atau asak itu juga tidak berendam uli, walaupun ditambah ulinya setengah liter tidak akan berendam uli. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini tanpa menyambung stik uli ya, tanpa menyambung pipa stik uli, hanya menambah uli saja. Lihat ini. Di sini juga tidak ada ya asapnya, nggak kelihatan lah asapnya. Jadi karena nggak ngasap itu karena apa? Karena nggak ada jalan udara ya. Jadi ini juga nggak ngasap karena kita tambah uli sedikit, nggak masalah. Ini request dari temannya dari Facebook untuk saran bagaimana supaya stick uli itu dibikin bersih, nggak ngasap. Terus ini lihat tutup isian ulinya. Nah, kalau emang normal itu di sini nggak ngasap ya, tapi kalau ngobos ini asapnya banyak di sini. Nah, jadi kalau kondisinya tutup uli itu tidak ngasap, itu berarti mesinnya sudah sehat. Jadi untuk memeriksa mesin ngobos dan tidak itu secara fisik patokannya jangan di stick uli, karena ya stick uli itu bisa disetting atau dirubah supaya asapnya hilang. Nah, tapi kalau di tutup isian uli itu nggak bisa, karena di sini juga langsung berhubungan dengan cutter, jadi nggak bisa dibuntu kalau lewat sini. Tapi kalau stick uli itu kan caranya bisa ditambah uli atau bisa dipanjangkan dikit, itu bisa hilang asap ditutup di stick ulinya. Oke, demikianlah teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk mengobati rasa penasaran teman-teman bagaimana cara menghilangkan asap stick uli dengan cara yang mudah. Dengan catatan mesinnya harus normal. Kalau nggak normal nanti ditambah uli, ulinya memancar keluar karena kedorong oleh bocoran kompresi. Teman-teman, jadi ini adalah urutan perbaikan mobil ini dari Surabaya ini yang sudah sering rusak ini. Semoga setelah distandarkan lagi ke semuanya, ini tidak terjadi kerusakan lagi. Karena pada dasarnya mobil itu kalau terlalu enak ya, terlalu enteng, performanya tinggi karena dirubah-rubah atau di setting ekstrim, itu mobil itu menjadi bisa untuk ditarik-tarikkan ya. Jadi ibaratnya kalau powernya melebihi kekuatan bahan, mobil akan cepat jebol. Nah, karena semua itu tergantung pada pengemudinya juga. Walaupun mobilnya itu di setting ekstrim, tapi kalau kita tahu kira-kira, insya Allah mobil akan awet. Tapi terkadang kita itu lupa, mobil di injak gasnya dalam dan mobilnya itu tenaganya luar biasa, melebihi dari standarnya, itu kan yang lainnya standar, jadi radiatornya juga standar, tidak ada perubahan, masih standar, itu akan mengurangi keawetan mesin. Tapi kalau mesinnya itu tenaganya sudah sesuai dengan bahannya atau sesuai dengan yang lainnya, kalau semuanya sudah standar lagi, insya Allah mobil itu akan awet selagi kondisi mesinnya normal atau perbaikan sudah selesai. Nah, ini sudah kita usahakan sedemikian rupa, standar lagi. Kalau saja ini ada kerusakan lagi, kita sudah bingung mau diapakan mobil ini, karena semuanya sudah standar, mulai dari rotor head, turbo, sampai yang lainnya. Bloknya sudah kita poleskan, kita sesuaikan, kita periksakan, askrek juga sudah, setang juga sudah. Bloknya kemarin kita bawa lagi ke bubut, sekarang kita rakit lagi dan hidup lagi. Semoga ini tidak menjadi kerusakan lagi, karena sesungguhnya ini sudah kesemuanya sudah diperiksa. Kalau ada rusak lagi, saya sudah bingung ini mau diapakan, karena semua sudah standar. Oke teman-teman, demikianlah perbaikannya mobil ini dari Surabaya ini. Hasilnya seperti ini. Semoga ini sudah terakhir kali masuk bengkel. Amin ya rabbal alamin.